Istri gue maaf ya. Oke, sampai lupa nyalain sound. Kan? Oke, enggak ada soundnya aja menarik gitu ya. Iya, makanya lu ngapain nyari unique selling gitu loh. Parenting, karena pemainnya udah banyak, ya kan? Dia harus punya specific knowledge tentang apa yang ada di dalam parenting tersebut yang bikin dia tuh berbeda daripada yang lain. Selamat datang di Bedah Akun. Kali ini kita kedatangan 2 akun yang mau dibedah. Yang pertama adalah akun dari orang yang ngajarin gimana untuk cyber security dan seputar hacking, dunia-dunia hack di website-website kayak gitu. Dan yang kedua adalah seorang ibu-ibu yang Shopee afiliator dan dia mau nanya tentang gimana cara bikin kontennya dan memilih niche-nya. Dan gue juga bareng bersama Aris lagi di sini sebagai social media spesialis. Halo Aris, apa kabar? Baik bang, alhamdulillah. Gue kenalin dulu kali ya. Jadi kalau misalnya yang belum tahu Aris ini adalah seorang social media strategist, spesialis, apapun itu namanya. Dia udah bikin 3 akun sampai ke 100K dalam waktu 3 bulan. Yang pertama adalah pajak itu mudah, yang kedua itu adalah pakar pajak, yang ketiga adalah ngerti soal rumah. Oke, sekarang kita langsung masuk dulu ke akun yang pertama nih Riz. Hacky Tacky. Oke, sebenarnya dia minta itu dibedah, hooknya apakah sudah benar dan apakah storytellingnya sudah bagus atau belum. Tapi kayaknya kita mau bedah lebih secara keseluruhan ya. Oke. Kita mulai dari atas dulu kali ya. Oke. Dari nama username dulu. Username-nya hacky.tacky. Ya ini Hacky. Orang Indonesia masih aman sih nulis hack ya. Hack aman. Hacky-nya aman kalau menurut gua. Tapi pas udah .tacky, tacky, itu udah susah di spell sama udah susah diketik kalau menurut gua. Sepakat. Kalau menurut lu gimana? Ya susah spell, ketik sama ya diingat juga hacky.tacky ya susah gitu. Menurut gua susah. Mending ganti kayak hacker tampan atau apa yang melekat gitu di benak orang langsung hacker tampan. Ya kalau terus di bawahnya hacker tampan dan dominan ya. Oke, hacker tampan ya. Kalau gue sih gue bakalan ganti namanya nih. Di namanya jadi Hacky Tech. Hacky Tech pakai dot atau ilangin? Ilangin dotnya jadi Hacky TEK. Sepakat dia. Dot emang di tengah-tengah bikin susah ngetik sih. Iya. Tadi kita buka akun ini aja, lu harus gua iniin. Eja H-E-K. Benar. Gitu, jadi sulit. Ya kan, jadi kayak hack gitu ya. H-A-C-K-I, E-nya gue ilangin. T-E-K. Hacky Tech. Hacky Tech. Orang walaupun gak sesuai dengan spellingnya, tech-nya dan hacky-nya. Tapi tetap orang lebih gampang untuk cari. Ya, itu kalau emang biar mudah diketik aja ya. Kalau mudah diingat ya coba cari nama-nama yang gampang diingat sama masyarakat Indo aja. Ya. Atau pakai nama lu pribadi juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak apa-apa. Ya kan, nggak apa-apa sebenarnya. Jadi nggak harus ngikutin kayak mudah cuma sekali, pakar pajak dan lain-lain, enggak. Jadi kalau dari gua finalnya adalah H-A-C-K-I-T-E-K. Hacky Tech. Hacky Tech. Kalau dari lu adalah hacker tampan dan dominan. Hacker tampan. Iya, yang sejenis itulah hacker dan cinta tampan. Perdamaian gitu ya. Oke, username udah. Sekarang kita masuk ke nama. Nah, ini namanya apa? OX0000$catbio.txt. Iya, ini mungkin yang tahu cuma orang di programming doang ya. Jadi kurang di Matrix kayaknya. Iya, orang-orang Neo. Iya. Neo Remasil. Kalau menurut gue OX ini kan setahu gue wallet di Ethereum pakai OX gitu ya yang gue tahu ya. Karena kan gue bukan anak tech. Jadi kalau menurut gue kenapa nggak pakai nama pribadinya dia aja sih? Karena ujungnya bangun personal branding dan kalau lu nanti lihat videonya sih dia tampil ya. Nanti gue lihat habis gini. Habis ini lihat ya. Jadi kalau username, untuk nama kalau menurut gue pakai nama pribadi sih lu sih. Nama pribadi. Nama pribadi lu. Nama pribadi, kan? Terus bionya hashtag seputar hacking dan cyber security
untuk edukasi dan awareness. Nah ini mungkin bisa diperbaiki lagi, mungkin Betul. berbagi informasi seputar hacking atau untuk edukasi dan awareness ini kayak nggak tahu, menurut gua kata-katanya kurang Ngawang, aja. gue Iya, ngawang sih menurut gue. edukasi awareness. Dan lu pakai kata cyber security itu di Indonesia, istilah cyber security itu masih ini ya, masih agak-agak orang nggak banyak paham tentang cyber security karena ya data kita aja jebol di dark web ya kan, Iya. masih belum paham, Kalau hacking masih umum lah. masih umum. Misal belajar hacking dari nol. Ya. Nah itu enak, gampang. Betul. Orang awam ngelihat masuk langsung, belajar dari nol nih, bisa gua Betul. di-share ke anaknya atau Betul. di-share ke temennya. Betul. Atau tips biar nggak kena hack dan menderita kerugian material misalnya kayak gitu. Ya, sepakat. Atau berbagi cara untuk melawan hacker biar nggak hilang duit, misalnya kayak gitu. Itu simpelnya ya. Nah baru di bawahnya di edukasinya, yang untuk edukasi dan awarenessnya mending ilangin kalau menurut gua. Lu langsung kasih tahu aja kayak social proof lu. Ya, social proof. Kayak kenapa orang harus denger lu gitu loh. Apakah karena lu dulu ngehack Pentagon gitu atau apa gitu, itu gak ada. Lu kasih tahu gua seorang apa kayak gitu sih kalau menurut gue ya. Sepakat. Ada lagi ya teman gak? Udah langsung ke kontennya aja. Oh sama satu lagi, ini link jangan +2 gini. Menurut gua link tetap satu aja. Antara lu pakai link yang buat bio yang berbayar yang banyak kotak-kotaknya itu, kan macam-macam tuh. Jadi dia tetap satu aja, kayak call to action kebanyakan tuh kayak bingung lu mau apa, mau donation buat beli Mercy kayak Livia Renata gitu atau apa gitu. Kalau GitHub gue nggak ngerti nih karena gue bukan programmer kan. Tetap satu aja. Nah nanti menurut gue di website lo yang baru, ini website lo aja udah susah diketik bro, hackystriptechy.com. Coba kalau misalnya hackytech.com itu kayaknya lebih enak gitu. Iya. Jadi pas mumpung lu cek dulu masih ada apa enggak, hakinya juga lu cari, lu langsung ambil deh kalau menurut gua. Nah ininya dua ini dimasukin ke sini kalau menurut gua. Gitu sih. Ada lagi nggak, Riz? Kalau dari bio nama udah sih. Udah ya. Iya, langsung Oh logo bro. logo Gue prefer pakai mukanya dia sih. logo mukanya dia ya. Iya. Iya. Soalnya kan bangun personal branding gitu kayak. Enak kalau lu udah bangun personal branding kemana-mana tuh enak gitu. Iya, Lu mau sekalian. monetize-nya gitu. Mau namanya apa, mukanya orangnya beneran nggak masalah. Kayak gua pakar pajak itu kan mukanya Pak Gabriel. Betul, Asli. betul. Jadi personal brandingnya lebih melekat gitu. Betul. Jadi orang tuh kenal mukanya gitu. Karena pada dasarnya orang itu nih ya, gue kasih tau ya. Kalau misalnya dia ngeliat konten di sebuah sosial media, salah satu variabel yang bikin dia betah nonton kontennya dan dia nggak scroll lagi ke atas, itu adalah dia familiar nggak sama muka orang di konten tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke kontennya ya. Konten. Kita masuk ke bawah. Oke, sini ada post, di sini ada reels. Kayaknya reelsnya dan postnya itu di mirroring aja ya, Iya, sama kayaknya. sama aja ya. Oke, kita masuk ke thumbnail dulu ya. Thumbnail di reels. Menurut gua thumbnailnya bikin orang pusing ngelihatnya. Sama, iya. Gua juga ngelihatnya pusing. Mungkin karena tulisannya terlalu tipis, Yes. terus belakangnya juga kurang dark juga. Jadi kayak waktu baca pun sulit gitu. Apalagi ada tulisan-tulisan kecil hacky tacky Iya kayak, at IG di atasnya itu betul. bikin makin pusing. Iya walaupun gue tahu tujuannya dia bikin yang ini nih, yang ada hacky-tacky-text.txt nunjukin bahwa dia memang programmer gitu loh. Iya, iya, heeh. Sebenarnya nggak perlu lu tunjukinnya di situ, tapi lu tunjukinnya ya benar-benar di konten lo Di gitu loh. kontennya. Karena orang kan nggak ngeliat thumbnail dari sini gitu loh. Kayak gitu. Jadi thumbnail lu tuh mendingan pakai thumbnail yang lebih straight to the point loh, hooknya. Straight to the point sama dilihat enak lah. Ya. Dilihat enak biar orang nyaman ketika masuk ke profil lu. Contoh-contohnya kayak yang di Muda Cuma Sekali atau pakar pajak dan lain-lainnya, dan anak-anak akademi kreator itu kayak misalnya mukanya dia, terus habis itu ada headline-nya. Sesimpel itu gitu. Iya. Oke. Terus focal point balik lagi juga. Ini banyak orang yang nggak
aware sama focal point. Gue jadi inget yang gigi kan. Jadi focal point itu lu coba deh si haki-teki ini. Lu merem, terus abis itu hitung 3 detik, lu ngeliat ke thumbnail yang ada di reels lu ini, lu tuh bingung lu mau lihat baca yang mana dulu. Sepakat. Gitu. Soalnya heki-tekinya diwarna ijoin. Betul. Terus data yang bawahnya digedein, tengahnya juga ukurannya sedang-sedang. Betul. Jadi pusing. Iya, jadi cara main focal point itu tuh main warna. Jadi gua ulang deh ya. Gimana caranya bikin thumbnail yang bagus? Intinya bikin focal point yang bagus. Gimana cara bikin focal point yang bagus? Cara bikin focal point yang bagus adalah dengan lo memberikan hierarki mana duluan yang dilihat. Caranya adalah dengan main warna, main di bold, underline atau italic, gedein fontnya, blurin backgroundnya, atau selanjutnya adalah ini layoutnya, diletakkannya di mana dulu gitu loh. Jadi kan kita focal point nih, kalau misalnya gue lagi ngeliat lu, pasti pertama kali yang gue lihat tuh hidung lu, ya kan, baru ke mata. Gue nggak bakal sadar ada kamera di sini, ada layar di sini gitu loh. Jadi focal point ini banyak yang nggak sadar. Jadi gue kasih contoh ke ini ya, ke akun gue ya. Mudah cuma sekali. Nih maksudnya focal point itu jelas gini. Pada saat lu merem, yang ini belum gue thumbnailin ya, baru upload tadi ya. Benar-benar baru upload sebelum gue podcast. Pada saat lu merem, 3, 2, 1, tek. Yang lu lihat pertama adalah upload berkali-kali, algoritma berubah, upload setiap hari, milih nama akun, optimasi bio, good looking, clickbait. Jadi jelas. Baru ngelihat selanjutnya muka gue. Gitu. Itu namanya focal point. Jadi jangan kebanyakan unsur di dalam si thumbnail konten lo itu. Oke. Ada tambahan gak, Riz? Sama mungkin bahasanya juga lebih sederhanakan lagi ya. Ya, Buffer overflow dan lain-lain. Kan kalau orang yang mau mulai belajar, mungkin orang awam kan nggak ada yang tahu itu apa. Data SMTP dan lain-lain. Jadi bahasanya disederhanakan lagi kalau saran gue ya. SMTP gue tahu. SMTP itu tuh yang kayak semacam API yang dimana email marketing providernya kalau misalnya lo habis beli apa langsung dapat email otomatis, thank you invoice-nya ini itu gitu loh. Cuman nggak semua orang ngerti bro. Iya, makanya itu gitu. Di postman language ya. Kalau di kelas lu. Benar. Nah ini nih, ini bagus nih. Muka penipu di Telegram. Ini bagus sekali headline-nya menurut gue. Ini bagus, makanya lihat views-nya. Views-nya 1000. Muka penipu di Telegram. Itu udah bagus banget headline-nya menurut gue. Cuman balik lagi, focal point sama desainnya tuh jadi bikin headline lo yang sangat beautiful ini jadi kurang gitu loh. Nah ada lagi gak Riz dari ininya? Ini part-partan nih. Iya, part 1, part 2, part 3 ini mungkin dulu emang bagus di TikTok. 2020. Jadi sekarang daripada part-partan gini, mending bahas ulang aja nggak masalah. Betul. Bahas ulang yang kontennya itu sama-sama kualitasnya bagus gitu loh. Daripada part 1, part 2, part 3 nanti pecahnya di part 4 misal. Itu udah bukan zamannya lagi lah. Itu zaman 2020. Zaman dulu masih oke, kita masih penasaran. Lama-lama orang udah muak gitu loh. Betul. Part 7. Nah udah mulai males kan nge-scrolling ke bawah. Udah kayak Cinta Fitri ya kan, banyak banget sinetronnya episode berapa. Ya kan? Makanya udah gak usah pakai part-partan lagi. Udah gak usah part-partan. Mending dibahas ulang, sama-sama yang kualitasnya bagus aja. Betul. Tapi bullet point yang keduanya, yang ketiganya kayak gitu. Iya, kalau dari gua gitu sih. Setuju. Oke, sekarang kita coba buka ya yang hooknya dia. Gue buka yang paling ramai dulu nih, 1000. Dasar bodoh, wah. Ya, kira-kira begitulah. Dasar bodoh kau anjing. Enggak lu bayangin orang lagi scroll tiba-tiba dia ngeliat dasar bodoh kau anjing katanya. Ya, kira-kira begitulah kata-kata satu kedua yang beberapa waktu lalu.
Bagus. Ini hooknya udah bagus menurut gue. Udah bagus. Udah bagus dia hooknya. Dan berduka juga untuk teman-teman yang menjadi korban penipuan online dan kehilangan uang yang jumlahnya sangat signifikan ya. Karena konten kali ini berawal dari sebuah chat dari salah seorang follower gua yang baru aja menjadi korban. Di sini menarik. Udah ada followers yang ngechat. Artinya konten dia udah diterima sama followersnya dia atau calon-calon followersnya dia kan. Berarti tinggal dibikin lebih gacor lagi gitu ya. Bikin gacor lagi. Gacor sih bos. Jadi kayak judi online ya. Lebih gacor lagi lah kasarnya kayak gitu. Kayak Konten-kontennya yang lebih engage lagi. betul. Editannya juga udah mantep kalau menurut gue. Iya. Korban dengan modus screenshot. Buat teman-teman yang belum tahu, simpelnya adalah korban akan dihubungi oleh seseorang dan lewat WhatsApp ataupun lewat Telegram atau dimasukkan juga ke dalam grup ya, grup Telegram, dan kemudian diberi tugas atau diberi misi untuk melakukan suatu tugas tertentu. Biasanya kalau yang saat-saat ini sering dilakukan adalah melakukan screenshot ke program tertentu. Ada yang ke aplikasi video, ada juga yang ke aplikasi Google Map ataupun ke browser tertentu. Tapi yang terjadi baru-baru ini lebih banyak ke satu situs yang namanya movie.vips. Oke. Di sini edit. Ntar, gue pause-nya dia biar mukanya nggak yang lagi merem atau lagi kayak gimana gitu. Kalau menurut gue ya, si orang ini udah punya public speaking yang cukup oke menurut gue. Editannya, dari lightingnya dan lain-lainnya juga udah oke. Menurut lo udah oke belum? Udah oke. Backgroundnya pun juga udah niat dia. Ya. Dan good looking juga kok. Rapi rambutnya, ya kan. Cuman ini nih lihat nih, matanya nggak ngelihat ke kamera. Matanya tuh kayak ngelihat entah ke mana gitu loh. Jadi lo kalau misalnya syuting lo harusnya ngeliatnya ke kamera kayak gitu. Kecuali podcast kayak gini ya. Terus apa lagi nih, Riz? Ya mungkin itu bisa aja pakai prom ya bang. Jadi kayak emang kekurangannya kalau pakai prom teks baca itu biasanya kelihatan dia Lagi baca. Jadi agak ke bawah matanya. Makanya ini pro kontra pakai prom ya. Jadi kalau gua saranin emang nggak kalau masih latihan gini nggak perlu pakai prom soalnya susah gitu loh. Betul. Kecuali kalau udah jago pakai prom dia liatnya ke kamera tapi dia bisa baca bawahnya itu nggak masalah. Tapi kalau masih latihan awal masih kelihatan itu mending nggak perlu pakai prom dulu gitu loh. Apalin per kalimat aja nggak masalah menurut gua. Setuju. Sama dia ngomong kurang cepet sih. Kelamaan. Kan harus ngejar average watch time-nya juga kan. Ya. Kita udah buktiin kok. Kita ada data bahwa dari akun gua itu di 60 sampai 90 detik yang sweet spot untuk bikin konten reels. Sepakat. Untuk iya. non-followers reach ya. Untuk dapetin reach ke non-followers. Kenapa? Pada dasarnya sekarang itu attention span orang tuh udah mulai turun banget bro. Orang kalau misalnya ngomongnya pelan kayak gini capek. Iya. Caranya ya ada dua. Satu lu baca kayak anjing kau bodoh gitu kan. So, itulah kata-kata dari salah satu orang yang kena tipu dari Telegram. Stop. Baca skrip lagi. Jadi kemarin orang tuh jadi kemarin followers gue tuh ada yang, misalnya kalau lu patah kayak itu gak apa-apa. Ulang lagi, lu baca lagi, tinggal ngomong lagi sampai benar gitu loh. Nah cut-cutnya tuh dicepetin. Iya, intonasinya juga dicepetin. Iya betul. Nah itu cara yang pertama. Dan cara ngomongnya lebih dicepetin lagi lah. Ya, karena di sini lu ngomongnya lama banget. Dan kemudian ada imbalan setelah menyelesaikan tugas sejumlah uang ya. Sehingga setelah mendapat kepercayaan dari sang korban, pihak penipu ini akan Banyak jedanya. Sang korban Kayak dari gitu. penipu ini, nah ini orang udah mulai, ya kita bisa lihat datanya lah. Nanti kan dia bisa analisis datanya juga di insight. Ya. Berapa detik orang nonton videonya, Betul. sampai berapa detik. Nah coba dikoreksi aja. Betul. Misal stop di 11 detik atau stop di 15 detik. Kenapa kok stop di 15 detik? Ternyata waktu 12 detik ke 15 detik tuh jedanya banyak banget atau ngomongnya udah mulai makin lambat. Betul. Dan lain-lain. Nah itu mungkin perlu dikoreksi. Betul banget. Jadi makanya kita habis upload konten itu perlu ngeliat data-data insight kita buat koreksi ke depannya. Betul. Dan kalau bisa dirapihin di Excel. Atau cara yang kedua kalau memang lu ngomongnya lamban, ya kan, lu cepetin. Di software editing lu cepetin gitu loh. Jadi speednya lu tambahin,
Abis itu lu kasih efek pitch. Mm-mm. Pitch lu kan kalau misalnya speed lu tambahin, lu kan ngomongnya jadi kayak gitu kan. Jadi suaranya tuh kayak orang habis ngisep gas helium. Tau kan lo yang balon nih. Terus suaranya jadi aneh gitu kan. Itu lu pakai efek namanya pitch. Pitch-nya itu diturunin. Jadi pitch-nya itu dibikin kayak berat banget kayak suara lu gitu. Ya kan? Iya. Nah caranya kayak gitu bro. Kayak misalnya suaranya Aris kan aslinya berat nih. Kalau misalnya mau dicepetin ya pitch-nya turunnya agak lebih jauh gitu loh. Tapi kalau misalnya dari hook dan storytelling sih menurut gue orang ini udah ngerti ya cara bikin konten ya. Udah bagus. Tinggal ini sih. Ini kan ya tinggal bikin konten-konten yang lebih engage lagi lah sama audiens. Betul. Misal ini caranya balas penipu. Dengan tipuan yang lebih jitu. Nah itu kan langsung kayak waduh gimana nih caranya. Betul. Kalian kalau dikirimi APK ini caranya ngehack balik hackernya. Nah konten-konten yang engage kayak gini kan yang diminati kan. Apalagi taruh di TikTok. Nah taruh di TikTok. Wah itu rame banget sih. Jadi Kayak gitu bro. iya, lebih mikirnya konten gimana caranya konten kita di-share sama banyak orang, di-save sama banyak orang. Betul. Fokusnya di situ. Sebenarnya dia punya kesempatan nih ya konten-konten yang kayak hacker-hacker kayak gini untuk menghindari hack seperti ini dengan niche seperti ini. Itu sangat punya kesempatan untuk disebarin di grup keluarga, grup arisan, grup kolekan, grup SD, grup SMP, grup reuni, Setuju. grup RT, RW, emak, tante, om, tulang, teteh, uak dan lain-lain semuanya pasti mau nge-share gitu loh. Iya, setuju. Apalagi ibu-ibu yang kayak mak gua yang ada apa dikit hati-hati ya jangan sampai kayak gini. Wah itu banyak banget kayak gitu. Iya, setuju. Berkembangnya bakal pesat sih kalau dia udah mulai fokus ke pembahasan-pembahasan itu ya. Menurut gua berkembangnya bakal pesat. Betul. Jadi lu mungkin bisa bionya gue ada ide lagi kayak membantu masyarakat Indonesia biar tidak kena hack dan bisa ngehack balik Iya. si hacker anjing misalnya kayak gitu. Bodoh lu anjing. Oke, kita lihat yang mungkin udah ya itu ya untuk yang si Bro Hacky Teki ya Iya. dari kita. Selanjutnya kita punya yang ibu-ibu. Ibu-ibu. Ibu-ibu si Uti. Ibu Putri. Ibu Putri. Putri. Uti. Oke, kita buka. Masya Allah. Uti. Ini aja udah ngehook ini profile picture-nya ini. Menurut gua Ibu Putri Kak Septiani sudah punya berkah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu muka yang good looking. Ya kan? Ini aja udah good looking di profilnya. Sepakat. Tapi menurut gua daripada dia bikin profilnya yang ini cuman segini, kenapa nggak digedein lagi gitu loh? Ini kan ada, lu lihat deh, di sini ada kayak kitchen setnya, ada kitchen setnya kepotong. Iya. Kalau gue mendingan langsung aja satu full muka loh, gitu loh. Di sini biar lebih gede. Mungkin pakai yang backgroundnya diganti warna apa, yang kayak creator itu loh. Betul, ungu gitu, ya kan. Ungu atau apa yang lebih biar lebih ngehook lagi kan, lebih Vokal ngehook. poinnya jadi Iya, lebih ke vokal mukanya point. dia gitu kan. Ingat kita sudah beristri ya. Oke. Udah pada punya anak. Udah banyak punya anak ya. Oke, jadi profile picture. Nah, dari username, ya kan? Putri Kak Septiani. Apa? Keluhannya dia adalah saya Shopee afiliator pemula yang sering posting SV itu apa sih? Shopee video Mungkin ya. Gua dan juga share link kurang di tahu. IG. Tapi kendalanya karena follower saya sedikit, jadi klik yang didapatkan juga sedikit juga. Di SV yang sedikit views. Kendala berikutnya dalam menentukan tema konten di IG mengingat sudah banyak sekali konten kreator parenting dan review produk. Terima kasih. Oke, berarti dia minta dibedah niche-nya, tapi kita bedah aja semuanya ya. Iya. Khusus untuk Kak Putri. Khusus untuk Kak Putri. Khusus untuk Kak Putri. Oke, Kak Putri, Uti ya kan? Lu diem gak usah tawa-tawa lu. Woi. Udah nikah ini Kak Putri, udah nikah. Kalian jomblo-jomblo kasihan sekali kalian belum nikah ya. Oke. So, dari username dulu. Username. Menurut lu gimana, Riz? Username gak ada masalah menurut gua di sini. Gak ada masalah ya. Putrik Septiani masih gampang diketik, gampang dibaca. Ya orang juga inget lah
Kalau dia udah inget sama mukanya Kak Putri juga gampang juga nginget namanya gitu loh. Betul. Jadi nggak ada masalah. Gak ada masalah. Udah bagus, username-nya udah bagus. Oke. Menurut gua, menurut lu gimana? Menurut gua udah bagus juga. Udah bagus. Halus bener kali ini. Gue gak fokus nih. Udah bagus. Nah kalau saran gue dari namanya itu, kadang kan dia pakai namanya Putri. Putri Kenapa nggak dibikin aja Utik? Utik. 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 Jadi Ya. orang yang namanya Putri dipanggil Uti itu udah banyak. Iya. Tapi kalau Putrik Septiani dipanggilnya Kak Utik. Kak Utik. Ya. Yang suka utak-atik. Atau Mama Utik. Nah, ini kan Moms Utik gitu. niche-nya dia kan full time mama parenting gitu kan. Oke. Tama full time mama. Oke, kita bahas bionya ya. Mm-mm. Bionya ini gue bingung sih sebenarnya si Uti ini bikin konten apa ini. Mm-mm. Arka Tama full time mama. Oh jadi maksudnya dia itu nyokapnya Arka Tama gitu Iya, ya. Nyokapnya Arka Tama. Full time ibu rumah tangga lah. Ibu rumah tangga. Mm-mm. Kalau menurut gue ini hilangin aja sih. Iya, Ini hilangin aja nih yang awal nih. Karena pada dasarnya orang nggak peduli lu emaknya siapa gitu loh. Mm-mm. Ya kan orang pedulinya ya lu mau ngasih apa ke gua Mm-mm. gitu. Di bio tuh harus yang pertama kali lu post tuh di bio ya, di baris pertama adalah lu dapat apa dari gua. Mm-mm. Bener banget. Jadi kalau Arka Tama full time mama kayak ya so what gitu loh. Mm-mm. Bukan berarti gua nggak peduli nama anak lu, bukan, tapi memang kenyataannya begitu gitu loh. Iya. Ya kan? Heeh. Terus kita baca dulu sampai habis ya. Recipes. Gimana nih pronunciation-nya? Recipes. Parenting product review. Hobbies will product discount. Oke, ini gimana menurut Toris? Kurang spesifik sih kalau menurut gua. Menurut gua mending lebih dispesifikin aja salah satu antara resep. Mungkin dia kalau resep sama digabung dia parenting ya. Mungkin bisa resep empati. Nah, MPASI. MPASI. Ya. Nah, itu kan banyak kan audiensnya. Mentang-mentang ente baru punya anak berumur 3 bulan ya. Iya. Perhatiannya MPASI ya. Audiensnya juga langsung dapat gitu loh. Oh, Tapi ada masalah Ri, sorry gue potong. mm-mm. Yang mainan parenting sama MPASI itu udah banyak banget bro. Menurut gua nggak masalah. Justru makin bagus. Semakin banyak pemainnya, semakin bagus. Oke. Kenapa? Kita bisa nge-TM-in konten-konten yang udah berhasil viral. Oke, amati tiru modifikasi. Modifikasi. Lu ATP dulu sih, amati tiru plug Plug dulu. plug, iya. Baru amati tiru modifikasi sih. Sepakat. Jadi udah banyak pemainnya itu menurut gua bukan masalah. Malah makin bagus menurut gua. Jadi konten yang niche-nya udah banyak pemainnya, malah makin bagus. Malah makin bagus karena apa? Pada dasarnya misal gua suka nih konten tentang pajak ya. Gua nggak mungkin follow satu orang doang yang jago di bidang pajak. Oke. Gua follow beberapa akun, 4 akun, 5 akun, 6 akun. Kalau 6-6-nya gua suka ya gua follow semua gitu loh. Oke. Jadi nggak ada batasan satu orang ini ngefollow cuma satu akun di satu niche. Oke. Jadi makin banyak pesaingnya, makin banyak orang yang udah besar, berarti makin terbukti kalau emang konten itu bagus. Maksudnya niche itu populasi audiensnya ada. Populasi audiensnya ada, kita Ya. bisa hitung gitu Ya. kan. Oh si A followersnya 100.000, si B 200.000, si C 300.000. Potensi kita ke sana ada gitu loh. Jadi kita bisa predik kira-kira kita punya followers berapa. Iya, dalam berapa lama mereka bikin kontennya kayak gimana, yang viral apa, itu makin bagus. Daripada malah kalau belum ada orang yang bikin konten seputar itu makin sulit. Menurut gua ya, itu makin sulit. Kita harus nerka lagi, harus pangkas pohon lagi dari awal. Jadi kayak coba-coba, oh konten ini bagus enggak, oh konten ini berhasil viral enggak. Kalau udah banyak yang viral ngapain kita, itu kan tinggal ATP aja. Amati tiru plug Plug ketik plug. plug, iya. Baru amati tiru modifikasi. Bener. Oke. Cuman tetap kalau gue ya, gue setengah setuju sih sama lo. Kenapa? Karena at the end nanti dia harus mencari unique selling point-nya dia tuh apa dibandingin yang lain-lainnya gitu loh. Dan kalau menurut gue untuk parenting
karena pemainnya udah banyak, ya kan? Dia harus punya specific knowledge tentang apa yang ada di dalam parenting tersebut yang bikin dia tuh berbeda daripada yang lain. Gua juga kurang setuju juga sama itu. Sekarang dia udah berbeda dengan yang lain. Apa bedanya? Cantik. Iya kan, bener kan? Dia udah berbeda, jadi Bener sih. nggak perlu cari unique selling apa unique selling? Mukanya udah unique selling gitu loh. Jadi Oke. nggak perlu cari unique selling apapun menurut gua ya. Dia udah bagus gitu loh. Udah muka gue aja. Oke, unique sellingnya good looking. good looking, iya. Jadi kalau lu good looking, memang mempengaruhi bahwa lu punya unique selling saat berkonten ria, itu nggak bisa dipungkiri ya. nggak bisa dipungkiri, ya nggak munafik lah, nggak munafik. Jadi emang kalau orang good looking itu emang lebih enak gitu loh, kita ngelihat kontennya dia, kita interaksi sama dia lebih enak kan. Oke. Sekarang kita lihat kontennya dia deh. Oke. Nah, pas banget nih. Kita coba buka ya. Iya. Ini cantik sih. Suaminya Uti maaf ya, emang bener istri lu cantik sih. Istri gue maaf ya. Oke, sampai lupa nyalain sound. Kan Oke, nggak ada soundnya aja Nggak ada- menarik gitu ya. Iya, Oke. makanya lu ngapain Oke. nyari unique selling gitu loh. Rumah tangga yang mostly waktunya di rumah, sebisa mungkin aku tidak melupakan skincare sehari-hari walaupun cuma serum, moisturizer, dan sunscreen. Walaupun ada kalanya juga aku tuh males banget buat skincarean karena ngerasa nggak akan kemana-mana juga. Tapi faktanya UVA dan UVC Again balik lagi nih banyak dilakukan kesalahannya. Ngomongnya lambat banget. Iya. Cepetin deh ngomongnya. Betul nggak? Benar, biar lebih cepet gua nggak fokus. Iya benar. Biar lebih nggak fokus ya. Biar lebih orang tuh apa namanya? Apa, lebih Bang? cepat. Oh ya lebih cepet apanya lebih cepet. Lebih cepat. Ininya Apa? attention orang kan udah mulai attention. turun. Iya. Jadi biar orang tuh ngerasa nih video nggak terlalu lamban gitu. Oke. Sekarang kita Nggak ada coba. suaranya aja lu tonton tadi. Oke. Itu beruntung sekali ya. Roti panggang anti GTM. GTM ini apa ya? Google Tag Manager bukan? Nggak tahu gua. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Coba kita lihat ya. Hai Mama, kali ini aku mau share salah satu resep favoritnya Arka untuk sarapan. Resepnya ini simple, buatnya juga gampang, tapi udah padat nutrisi. Kenapa? Karena udah ada karbo, protein, dan juga lemaknya. Penting banget buat aku untuk bisa buat sarapan yang bervariasi. Kenapa? Karena menurut aku salah satu faktor yang menyebabkan GTM itu salah satunya adalah makanan atau menu yang itu-itu aja. Jadi anak cepat bosan. Ini masalah di akhirnya hook sih. ya Iya. GTM gue nggak tahu ya apa nggak istilahnya apa. GTM. Tapi harusnya lu langsung mulai dari permasalahan sih, dari apa ya painnya dulu. Mungkin ini permasalahannya anaknya nggak suka makan dah. Iya. Jadi hooknya itu kenapa nggak langsung bilang, Hai Mams, anak Mams suka malas makan. Ini aku buatin menu makanan biar lebih enak. Anak Mams pasti mau makan dan berat badannya mengikuti perkembangan yang disesuaikan. Ya, macam itulah ya. Iya. Ngerti lah itu urusan ibu-ibu lah, ya kan. Baru lu bilang, jadi Mams ini adalah gini nih, gitu. Dan I think apa? Mau namain apa? Ya nggak kasih manfaatnya juga gitu loh. Menu ini manfaatnya apa buat anaknya biar engaging gitu loh. Biar di-share ke teman-temannya. Oh ya menunya gizinya banyak dan lain-lain Betul. gitu. Kalau menurut gue, bener nih. Si Putri ini harus main Fits game sih. Iya. Jadi coba postingan-postingan lo belajar foto yang bener gitu ya. Contoh kayak gini nih, ini kan lagi sama anak sama suaminya kan. Ini menurut gue bagus. Cuman orang di belakangnya tuh kenapa harus ada orang lagi di belakang gitu loh. Ya kan. Coba main belajar foto yang bagus, terus bikin feeds-nya tuh nunjukin bahwa kalian tuh keluarga yang bahagia.
Ya kan contoh kayak gini nih. Mm-mm. Ya kan? Tuh anaknya dipamerin kayak gitu. Kok anaknya dipamerin masuknya anaknya bagus gitu lah. Mm-mm. Nah ini lucu Ceria. nih kayak ini ceria kayak gitu ya kan. Terus habis itu mana fotonya lagi. Jangan album foto keluarga gini jangan. Harus apa ya? Harus dibikin lebih bertema. Mm-mm. Apa kesan yang mau disampaikan kepada audiens lo tentang hidup lo gitu loh. Itu menurut gue gimana menurut lo? Sepakat. Sama ini kan tadi permasalahannya dia di ini ya, konten affiliate ya. Kalau nggak salah. Jadi Betul. menurut gua kalau awal konten kita itu nggak perlu ngebet monetize dulu. Ya. Nggak perlu ngebet cari duitnya dulu gitu loh. Kita fokus aja growin akun dulu. Jadi daripada kita fokus monetize, affiliate, produk-produk kecil itu duitnya kecil di depan kecil yang mana nanti konten kita udah males dilihat orang. Tapi kalau kita growin akun dulu, gedein followers dulu, baru nanti monetize-nya di akhir itu kan bisa duitnya baru kerasa gitu. Duitnya loh. lebih besar, Duitnya lebih berasa. Jadi daripada dari awal ini udah langsung nge-affiliate produk, mending fokus grow account dulu. Betul. Lewat tadi kontennya dispesifikin lagi. Betul. Terus lebih engaging lagi, Betul. diperbaiki kontennya, bionya diperbaiki dan lain-lain gitu sih Bang. Oke, gue jadi dapat ide nih. Ini fotonya bagus loh. Kayak gini nih. Ini bagus loh. Ini bagus ya karena lu cantik juga sih Bud. Terus abis itu fashionnya juga bagus. Ya kan? Kalau menurut gua dia mendingan nambah kontennya tuh nggak usah melulu tentang parenting. Tapi lebih ke di bionya gue bakal tulis ya. Kalau gue jadi putri di bionya gue bakal tulis. Sharing tips jadi full time moms dan keluh kesah full time moms. Ada di TikTok. Dia itu ibu muda, namanya Bobby Althoff, kalau misalnya lo tahu. Dia ceritain waktu dia tuh masih muda, tapi udah punya anak. Dia ceritain kesusahannya dia, penderitaannya apa, tips-tipsnya, ngasih semangat kepada orang-orang yang memang lagi melakukan pekerjaan mulia yaitu sebagai ibu rumah tangga. Biar mereka tuh relate. Yes. Ya kan? Dan akhirnya sekarang dia podcast ngundangnya tuh kayak ngundang rapper-rapper terkenal dan lain-lain. Kalau menurut gue ujungnya si Putri ini bukannya afiliator. Public figure. Public figure sepakat. Muka udah cantik. Ya kan? Fashion udah bagus. Ngomong udah enak public speakingnya. Dari suara-suaranya sih logat-logat Jaksel ya. Logat-logat Jaksel banget. Gue anak Jaksel nih. Tangsel sih sebenarnya. Tangsel. Coba kita buka lagi ya. Hai Mama, temenin aku unboxing yuk. Aku baru aja beli pasmina instan. Sebenarnya pasmina instan ini udah banyak. Kenapa nggak bikin hooknya itu bukan temenin gue unboxing gitu loh. Get ready with me. Kayak aku mau spill pasmina yang benar-benar harganya terjangkau tapi bisa bikin mama kelihatan lebih muda 13 tahun. Misalnya kayak gitu lah. Iya. Hooknya kayak gitu. Dan dia udah ngerti banget cara bikin konten tuh. Marketplace manapun, tapi aku baru kali ini nemuin bahan yang cocok sama aku. Oh iya, aku nggak di endorse ya guys, jadi ini aku memang beneran beli. Dan aku kemarin itu belinya check out dari Shopee Video, jadi aku dapat diskonan. Kalau kalian mau diskonan juga, kalian check out. SP itu Shopee Udah langsung Video. ke CTA ya, langsung jualan ya. Heeh. Jadi kalau menurut gua sih jangan jualan dulu sih. Iya menurut gue sepakat untuk awal-awal mending kita fokus growin account-nya dulu. Betul. Sampai ya puluhan ribu, ratusan ribu lah. Di atas 100.000 itu baru enak banget tuh. Yes. Mau monetize. Tembak produk apapun, jual produk apapun udah mulai enak tuh. Lu kepikirannya monetize yang buat si Putri ini apa nih? Kalau gue satu, MC. MC. Diundang jadi MC, moderator dan lain-lain. Heeh. Kedua, diundang jadi pembicara sebagai ibu rumah tangga, memotivasi. Ketiga, mungkin dia bisa bikin brand fashion sendiri. Iya bisa. Keempat, bisa bikin makanan MPASI instan, Nah, sepakat. macam-macam. Kelima, endorsement pastinya. Endorse. Endorsement skincare pasti. Pasti skincare ya, produk-produk skincare, produk mama.
Bisa Iya. banyak banget monetize-nya, Banyak dia bisa banyak banget. Potensinya gede banget sih ini, potensinya Iya. gede banget. Cuman kecepetan. Jadi buat lu pada yang pada baru bikin akun, lu lebih mendingan ending the party at 12 AM, jam 12 malam, atau lu abisin partinya di jam 7 pagi. Jadi mending lu tahan dulu, mungkin sampai puluhan ribu, baru lu end mulai monetize-nya, affiliate-nya dan lain-lainnya di jam 7 pagi tersebut. Akan lebih gede karena si audiensnya tuh udah gemuk. Ibarat kata lu tuh mancing ikan, ikannya udah lu masukin ke akuarium, lu kasih makan terus sampai ikannya tuh gemuk, baru lu sate. Kayak gitu. Sepakat. Itu kan simply digital marketing dan content marketing sebenarnya. Iya. Dan sayang banget Bud, udah punya kelebihan seperti ini, ya kan, good looking. Ini mah kalau dia kontennya bener, ikutin aja monolog atau yang kayak gini-gini, style-style kayak gini. Tapi dengan style kut ya, dengan style yang lebih bagus, ya kan, dengan storytelling yang lebih bagus, itu lu bakal bisa make money more than sekarang sih. Iya. Ini juga boleh pengalaman pertama to the Lord class. Ikutin konten-konten fokus Iya. audience centric aja udah pasti cepet grow-nya dia. Betul. Ini kan dia pasti yang udah submit bedah, itu kan pasti udah masuk ke Discord-nya Akademi Kreator kan. Di publik kan ada materinya. Hatamin dulu deh Put. Hatamin dulu ya, barengin hatam Quran di bulan ini, Ramadan ya kan. Masya Allah. Walaupun gue belum baca-baca nih gara-gara kerja terus nih, astagfirullah. Astagfirullah. Lu pelajarin audience centricnya sama the art of storytellingnya. Ya kan. Dan kalau misalnya ngomongin pilar kontennya dia, segmen-segmennya apa aja yang dia bahas? Kalau menurut lo gimana? Pilarnya ya yang dia bahas ya. Kalau gue satu tentang tadi pengalaman sebagai ibu rumah tangga. Pengalaman sebagai ibu rumah tangga. Kegiatan Keluh kesah. kesah. Berarti pengalaman cabang bawahnya keluh kesah. Yang bawahnya keluh kesah. A day in my life bisa. Bisa. Morning routine, skincare routine, kitchen routine. Kitchen routine. Satu. Berarti tentang Pokoknya seputar ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, oke. Ya, pilarnya di ibu rumah tangga, anak-anaknya ya seputar bawahannya ibu rumah tangga gitu. betul. Edukasi gizi juga bisa. Bisa ya yang menu MPASI tadi dan Ya. lain-lain itu kan di bawahnya ibu rumah tangga. Betul. Terus habis itu spill akun-akun yang tempat dia edukasi atau belajar untuk sebagai ibu rumah tangga yang lebih bagus. Pendidikan anak bisa. Betul. Banyak sih ini potensinya gede. Potensinya gede banget. Potensinya gede. Potensinya gede banget. Dan kedepannya gue kebayangnya dia kalau misalnya akunnya udah gede ya, let's say kita bisa bilang 50.000 atau 100.000 gitu. Bikin podcast gak sih coy? Undang-undang ibu-ibu, undang-undang mama-mama ya kan? Konten ibu-ibu ini paling empuk buat shareable gitu loh. Enggak, iya buat di-share karena kan ibu-ibu kan kalau lihat konten kan mesti langsung di-share ke grup WA dan lain-lain, itu paling enak gitu loh. Betul. Konten-konten seputar ibu-ibu ya. Dan satu lagi bro, gue tambahin. Suami-suami juga nanti suka nonton kontennya. Si Utik ini. Karena kan satu Utiknya cantik. Nanti dia bilang, nih Beb, gini nih Beb nih. Iya. Nah nih Beb kayak gini nih, di-share-sharein tuh ke istri-istrinya tuh kayak gitu. Itu bikin lebih gokil lagi gitu. Iya, jadi engage-nya bakal bagus banget sih. Konten seputar ibu-ibu rumah tangga ini mantep menurut gua. Dan Utik ini juga harus lebih sering nunjukin mukanya di video kalau menurut gue. Karena itu unique selling point-nya dia. Bahas sesuatu hal yang udah banyak orang lain bahas. Tapi dengan yang lu tadi bilang unique selling point-nya karena dia cantik. Iya. Makanya itu yang ditongolin lah. Kayak Sepakat. Soalnya mukanya aja udah ngehook gitu loh. Anjir mukanya udah ngehook. Iya kan? Bener gak? Mukanya udah ngehook. Bener kan? Bener. Ngeliat mukanya aja kita udah kehook gitu loh. Kayak Iya. diam Adem lah ya, dia adem. kayak diam berapa detik. Nah itu kan hook berapa detik di awal kan Iya. penting kan bang. Betul sekali. Oke gitu ya Uti ya. So buat lo yang mau ikutan bedah akun, lo masuk ke Discordnya Akademi Kreator ya kan. Discord.gg
@academy creator. Di situ gratis. Lu nanti masuk ke yang bagian ada namanya bedah akun series. Nanti kita akan kurasi yang mau dibedah yang mana dan ya sampai jumpa di bedah akun selanjutnya.